Dan saudara, di hadapan saya adalah pelapor Ubaidillah Badrun. Ia adalah Ketua Jokowi Mania, Bung Immanuel Ebenezer. Bung Noel, kenapa Anda laporkan? Pertama gini, kita melaporkan Ubaidillah itu pertama dasarnya adalah ketika Ubaidillah menyampaikan itu ke KPK, Ya. kemudian Ubaidillah menyampaikan itu juga ke publik, maka laporannya itu sudah menjadi milik publik loh. Betul? Nah, kita sebagai publik ingin juga tahu kebenaran terhadap informasi yang disampaikan Ubaidillah ke publik itu. Nah, kita meragukan apa yang disampaikan Ubaidillah itu memang tidak memiliki dasar yang menurut pandangan kami kurang akurat. Jadi Anda menganggap Ubaidillah melakukan fitnah. Karena kita lihat Di mana kan, fitnahnya? pertama dia coba membangun narasi-narasi yang sebetulnya temunya tidak ada. Misalnya kayak kasus yang sudah disidangkan oleh Mahkamah Agung, Ya. tuntutan yang dituntut oleh Menteri Lingkungan Hidup ke Kasus pembakaran hutan, ya? pembakaran hutan Oleh PTSM dari 7,9 triliun, akhirnya putusannya cuma 78,5 miliar. Ya. Nah, kenapa Ubaidillah tidak melaporkan keputusannya? Kenapa juga tidak Ubaidillah mengklarifikasi ke Mahkamah Agung soal putusan Mahkamah Agung itu sendiri? Nah, kita kan maunya, apalagi beliau seorang aktivis, dosen, apalagi dia seorang dokter, standar berpikirnya atau pijakan berpikirnya itu saya nggak ngerti lewat mana. Oke. Gitu. Itu sebab akibat, tapi bahwa Ya. ada uang puluhan miliar, hampir 100 miliar, 92 miliar yang kemudian disetorkan untuk membeli perusahaan makanan beku berbasis udang PT PMMP oleh perusahaan milik anak Pak Presiden, yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming. Komentar Anda? Ada nggak kaitannya perusahaan yang tadi Bung Aiman sampaikan dengan keputusan Mahkamah Agung? Ya, itu masih abu-abu memang. Pertama itu. Kedua, ada kaitannya nggak dana yang 100 sekian miliar itu Ya. berkaitan dengan kebakaran hutan? Korelasinya di mana? Oke. Tapi bahwa ada uang segitu dan kemudian punya uang segitu, itu banyak kemudian juga mempertanyakan dari mana. Nah, itu kan bisa di-tracking Oh. melalui LKHPN. Nggak susah, hari ini kan era digital, semua keterbukaan, semua nggak terlalu ditutup-tutupi, apalagi anak presiden berkali-kali sudah menyampaikan, loh ini terbuka kok katanya. Apa yang saya dapat itu bisa dicek melalui LHKPN. Ya. Artinya ini kan publik bisa mengetahui dari mana sumber dana, lantas dananya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kekayaan Presiden Jokowi misalnya pada saat mendaftar menjadi presiden tahun 2014 sekitar 28 miliar. Kekayaan anaknya 90 miliar. Masuk akal? Sangat masuk akal, karena di era digital ini anak hanya kuliah di Semarang, kemarin kita lihat namanya Gojali, yang tidak memiliki pengalaman usaha, dia punya Hanya dana selfie-selfie 12 di depan miliar, komputer. cuman jual-jual mukanya di NVT atau apa. Ini kan era digital begini, anak SMA bisa punya duit puluhan juta, dia bukan bandar narkotika, dia bukan pejabat negara. Miliaran dia. Miliaran, artinya Tapi masuk berita. kita kaget, kenapa harus kaget dengan situasi seperti ini? Meskipun ini punya dua versi, Anda punya versi, Bung Ubed punya versi juga. Kenapa laporan Anda tidak dilakukan pasca KPK menyatakan bahwa ya laporan Ubaidillah salah, Karena kami yakin dugaan yang dilakukan oleh Ubaidillah itu tidak valid. tapi Anda kan saya tahu bahwa Anda tumbuh dari demokrasi, Anda menentang Orde Baru pada saat itu karena KKN. Sekarang Anda menyidra demokrasi karena ada orang kemudian untuk mencoba membongkar sesuatu meskipun belum tentu benar, lalu Anda langsung mengcounter dengan laporan. Gini, salah satu perjuangan demokrasi itu adalah tentang pemberantasan korupsi. Tapi ada satu hal lagi yang diperjuangkan di Reformasi 98 adalah kekuasaan tidak boleh menginterpretasikan hukum itu semaunya. Siapa yang kekuasaan? Kan Ubaidillah tidak ada kekuasaan. Nah, negara hari ini kan dilaporkan lagi penguasa. Hah? Nah, kita sebagai publik, saya sebagai aktivis 98 ingin mendidik juga Ubaidillah bahwa saya juga punya hak secara konstitusi di publik ini. Makanya dalam demokrasi kan instrumen tertinggi itu adalah hukum. Oke. Untuk apa? Membuktikan kebenaran ini. Nah, kenapa saya memakai hukum? Untuk menunjukkan bahwa ya saya punya hak secara konstitusi, dan ini kita memberi juga pendidikan politik ke rakyat gitu loh. Anda Dan mau satu membayangkan lagi, ketika Orde selain Baru berbeda. musuh besar demokrasi adalah korupsi, musuh besar di era digital sekarang ini adalah musuh demokrasi adalah hoax. Ya. Itu Sepakat. harus kita ketahui. Selain korupsi, di era digital sekarang ini adalah hoax.
Berita bohong. Berita bohong. Anda mau menyatakan bahwa Anda berbeda ketika Orde Baru mungkin tidak seperti sekarang, bukan lewat laporan. Iya, kalau Orde Baru, apa yang dilakukan Ubedillah, ini udah hilang. Jangankan Ubednya, kita yang duduk di sini juga hilang semuanya nih. Itu loh. Oke, sekarang ditangkap atau enggak tergantung dari laporan Anda diproses atau enggak. Mana yang benar? Sebelum saya lanjutkan ini, saya ingin tantang Anda. Saya tadi sudah menantang Bung Ubed. Beranikah Anda dipertemukan dengan pelapor pertama kali? Pelapor dengan pelapor, Bung Ubed dengan Anda, untuk kemudian kita lihat bagaimana argumentasi dari keduanya. Nah, itulah pentingnya demokrasi, semua berdasarkan argumentasi. Jadi enak, ada proses dialektika di situ. Ini adalah pentingnya pendidikan politik, kalau apalagi saya dan Ubed ini punya latar belakang, pertama beliau akademik, saya juga aktivis, dia dosen, saya pilihan tidak menjadi dosen, gitu. Jadi Anda siap ya? Oh, sangat siap dong. Oke, ini pertama kali sejarah pelapor dengan pelapor pasca kasus anak presiden ini muncul, saya pertemukan. Eksklusif di program Aiman, saat lagi saya akan kembali untuk mempertemukan antara pelapor Ubedillah Badrut dengan pelapor Immanuel Ebenezer atau Noel. Bung Noel, kita akan Jalan kita. Anda dibilang lantur, Anda ngawur katanya. Karena kami ke sana membawa dokumen. Oke, dokumen ini kami peroleh secara resmi, secara valid. Jadi dokumen-dokumen penting itu menjadi data yang sangat membantu KPK untuk membedah, memverifikasi kira-kira di mana hubungan letak pola-pola baru. Data yang Anda dan sampaikan soal ke KPK korupsi valid, dan Anda mengatakan itu? termasuk juga pencucian uang ya. Oke. Datanya valid. Ya. Kok dia nggak fitnah? Kalau dianggap valid, kenapa sampai detik ini Ubed tidak mampu membuktikan datanya itu? Dia mau maksudnya? Nggak mampu membuktikan kok. Bagaimana Oh, tidak bisa mampu? ngebuktiin? Nggak bisa sampai detik ini. Bagaimana tidak mampu? Kalau soal membuktikan bahwa itu adalah sebagai bukti, itu proses hukum. Kami Ini punya, Ubed kan kan nggak bisa saya buktinya kasih ke itu Bung dari Noel. asumsi-asumsi Lalu otoritasnya yang apa minta ke saya? basis datanya kan spekulatif. Oh tidak. Oh, spekulatif dong, Bet. Bagaimana Bung disebut Ubed harus juga gini. bagaimana disebut Ini nih, spekulatif? Ini kan pertanggungjawaban publik yang Oke. Anda sampaikan ke publik. Anda itu seorang dokter, dosen, kemudian aktivis. Anda harus paham yang namanya hukum. Gak mungkin saya harus mengajarkan seorang dokter gitu loh. Saya Tapi paham. dalam hal ini, Anda juga harus mampu jujur terhadap diri Anda sendiri. Bahwa Anda dalam hal ini sedang coba membangun narasi politik atas dasar kepentingan politik. Nah, ini Gitu. asumsi. Ini asumsi. Politik, Oh, oke, asumsi. Ya, itu kan Kita tafsir bisa Anda. buktikan. Kan kita bisa Saya akan buktikan. bicara. maksudnya politik Tanggal ini berapa apa? you Sebentar. ngomong soal Rizal Ramli layak untuk 2024, Presiden 2024, kemudian ada beberapa narasi yang kita temukan. Nggak gini, Bet, Mas, itu pandangan. Oh bukan, Loh, itu sebagai Ubed. akademis kalau ditanya Bet, media Bet. saya berani Tunggu, jawab. bisa You kan Anda itu selalu bicara berlindung di balik saya ini seorang akademisi, saya seorang dosen, saya seorang aktivis. Jangan dibalik, jujur aja. Saya hari Ya. ini ingin menyampaikan pesan politik saya berkaitan dengan penegakan hukum. Itu lebih fair. Coba Itu. saya dengarkan Itu saya. lebih Oke. fair. Oke, sudah. Silakan. Saya datang KPK karena saya kecewa bahwa negeri ini sudah 23 tahun reformasi, sudah 76 tahun merdeka, praktek korupsi masih merajalela. Indeks persepsi korupsi kita 37. Lalu kaitannya dengan anaknya Dengar dulu, Jokowi Anda ingin apa? dengarkan saya ini kan? Ya. Lalu kemudian Presiden Jokowi mengatakan korupsi sudah menjadi extraordinary crime. Betul. Oke. Nah, di tengah situasi seperti ini, pola-pola KKN ternyata terjadi pada petinggi republik ini. Bahkan ada korupsi uang bansos di tengah rakyat menderita. Lalu kita melihat bahwa KKN itu tidak hanya korupsi, Ya. tapi juga ada nepotisme, ada kolusi. Dalam pandangan hukum, yang namanya korupsi itu tidak hanya mengambil uang negara, tetapi juga ada gratifikasi, ada suap, dan lain-lain. Dalam dugaan yang Anda sebutkan ini Nah. dalam penyelidikan ke KPK terkait dengan anak presiden, yang mana yang Anda maksudkan itu? Ada dugaan pola pergeseran saham yang bisa saja itu diduga sebagai bentuk gratifikasi atau suap. Lalu kita juga melihat ada pertanyaan-pertanyaan besar. Oke, jadi ada Bagaimana mungkin perusahaan yang sebetulnya
menurut kami tidak layak disuntik dengan hampir 100 miliar. Maksudnya perusahaan anak presiden tidak layak? Iya, bisnisnya. GK Hebat, Ya, kalau kita- Pisang, Markobar dan lain sebagainya. Kalau kita cek di lapangan, nggak begitu laris kok. nggak begitu Itu laris. fakta empirik dibandingkan dengan misalnya maaf kalau saya sebutkan kopi kenangan. Kopi kenangan hampir disuntik hampir jumlah yang sama, Mas. Oke. Tapi di lapangan kopi kenangan ada di mana-mana. Oke. Misalnya, itu masalahnya kemudian yang disuntik ini adalah perusahaan anak presiden. Itu Bukan kecurigaan anaknya Anda? Mas Aiman. Iya, itu kecurigaan Anda, Tanda tanya besar. Bung Noel. Iya. Dasar curiganya juga kan tidak berbasis data. Loh, itu data Data empirik. dari mana? Loh, peristiwa Anda diberikan melihat- suntikan dana Melihat itu dalam data. konteks kasat mata. Bos, gini saya cuma mengingatkan kawan saya ini Ubed, hari ini era namanya digitalisasi. Ada kawan-kawan anak-anak muda hari ini hanya menjual fotonya aja bisa mendapatkan 1,5 miliar. Yang akhirnya kalau pendekatan Ubed, orang-orang yang hari ini melek digital ini itu tidak layak mendapatkan uang Oh, lebih. salah. Maksud Itu. Anda begini, jadi itu salah, makanya saya bilang ini nggak bisa Salah dapat juga. uang itu belum tentu dari usaha Nah, itu, salah. tapi bisa dari yang lain. Ini, Ada aspek ini digital. orang-orang Ini- ini kan melek startup Saya ini paham, gitu saya paham loh. itu ya. Datanya adalah bahwa memang ada penyertaan modal yang dikirim kepada bisnis anak presiden. Salah atau enggak? Ya ini pertanyaan ada, kan ada tanya data nggak? Iya. Ini kan data. Eh. Itu dilakukan sejumlah 7 juta dolar lalu ditambah 5 juta dolar lalu ditambah dengan 2 juta dolar Total 99 miliar. atau 99 miliar. Oke. Itu data yang itu kemudian menimbulkan pertanyaan. Lalu di saat yang sama juga ada data bahwa anak presiden membeli saham 188 juta Uang itu lembar. yang ada pertanyakan. Itu data. Oke. Lalu juga ada saat yang sama ada data juga bahwa presiden mengangkat ayah dari anaknya yang kerjasama dengan anak presiden ini menjadi duta besar. Itu data yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Lalu ada pergeseran kepemilikan saham yang tadinya milik anak dari petinggi PTSM lalu menjadi milik anak presiden. Itu juga data. Kita tracking di LHKPN atas di beberapa perusahaannya kan ini udah jadi Iya. perusahaan terbuka. Iya. Jadi data itu maksud nggak terlalu Pertanyaan sulit justru sekali. di mana unsur Justru korupsinya? Itu yang unsur terjadi? korupsi di mana? Dengarkan. Lantas Karena Bung Noel kan belum pencucian uangnya di mana? dengarkan dulu. Bung Noel belum baca data yang kami berikan KPK kan? Sudah baca belum? Karena Enggak, saya gini, tanya. gini. Saya Karena tanya pernyataan data yang Bung Ubed saya itu tanya pernyataan dulu. Bung Ubed gini. Saya tanya Pernyataan dulu. Bung Ubed itu saya tanya. data itu didasarkan oleh asumsi. Salah. Dan itu disampaikan mendapatkan Salah. data itu juga dari media. Oh, no, itu no. dong. No, Nah, no, kita no. punya penyampaian Saya Bung tadi Ubed. katakan. Penyampaian Bung Ubed itu kita Dengarkan. punya, Bung. Dengarkan. Gitu. Saya katakan. Gini. Dengarkan Bung dulu. Ubed, sadar dulu gini. Gantian dong. Oke, Iya, Oke, silakan. Data yang kami berikan kepada KPK, apakah Anda sudah baca? Oke, belum. Ya itu dia masalahnya. Lalu Anda tiba-tiba membuat asumsi. Kami membawa data itu, Bung. Karena gini, Bung Ubed itu menyampaikan ke publik, rilis itu ke media, ke publik, mungkin kita tidak tahu. Tapi ketika Bung Ubed menyampaikan ke publik, apa yang disampaikan Bung Ubed itu sebuah pernyataan yang sebetulnya itu menjadi dasar kita, bukan itu asumsi. Kita kembali sini. Dengarkan. Kita Itu kembali. dong, Itu itu benar salah juga. lagi. Sebentar, Betul juga, kita Bung. kembali. Tadi Gitu. dikata bahwa ada kecurigaan, ada perusahaan menyuntikkan dana puluhan miliar, 99 miliar rupiah dan lain sebagainya. Di mana unsur korupsinya? Tadi saya katakan, korupsi itu bukan hanya soal memakan uang negara, Oke. tapi di situ suap juga masuk kategori korupsi. Oke, suapnya ke Ya bisa jadi terjadi antara anak dengan anak dalam Oke. bentuk pergeseran saham. Itu kan pertanyaan-pertanyaan besar istirahat. suap di Undang-Undang Tipikor ke penyelenggara negara. Oh, ini anak putra penyelenggara Oke. negara, Mas. Kondangan untuk anaknya petani negara dia harus bisa Laporkan. diduga gratifikasi. Oke. Oke. Jadi itu data, Mas. Oke. Jadi bukan Jadi Data sesuatu yang disampaikan itu sebenarnya itu bisa dipublish kok, dan itu kan juga berkali-kali Gibran sudah menyampaikan bisa. itu bisa Anda setuju dicek bahwa kok. ketika bisa. misalnya ada bukan penyelenggara negara karena Gibran Raka Buming Raka sudah bukan pengurus lagi di perusahaan itu ya? waktu saat Gibran dilantik jadi wali kota. Iya. Dia masih statusnya Oke, komisaris. bisa dicek soal itu, tapi intinya bahwa Perusahaan yang dibentuk bertiga itu. apakah kemudian uang yang diberikan pada anak presiden yang bukan penyelenggara negara merupakan korupsi? Anda setuju dengan itu? Suap atau Pertanyaannya gratifikasi? begini, apakah anak presiden atau anak saya atau anak siapapun tidak boleh berusaha? Ya boleh kalau berbisnis, tapi anak presiden itu adalah anak pejabat publik. Dia terikat oleh undang-undang. Dia harus hati-hati berbisnis. Dia merampas Ini berbisnis, dengarkan ini. dulu. Ini berbisnis di tengah perusahaan ini banyak kasus merusak lingkungan
puluhan ribu Baik. hektar. Lalu kaitannya dengan perusahaannya apa, Ben? Loh, ini karena ini petinggi yang tadi saya sebut. Jadi maksudnya bahwa anaknya presiden ini ikut berkontribusi untuk membakar hutan? No, bekerja sama Gini, Ben, dengan anaknya. secara substansi, saya sepakat dengan apa yang Ubed lakukan. Secara substansi. Oke. Nah, problemnya ketika Iya. apa yang you sampaikan itu tidak terbukti, itu berbahaya, Ben. Oke. Iya. Nanti kita akan You tunggu kan punya bagaimana aktivis, kemudian you KPK. sebagai akademisi, you sebagai dosen. Iya. Kita akan Nah, tunggu itu nanti yang di menjadi KPK bagaimana persoalan, Ben. Anda Kita yakin serahkan seperti itu? KPK. Anda yakin Nah, akan terbukti itu? Saya yakin bahwa data yang kami sampaikan pada Data KPK ya. Ya. Soal valid. bukti adalah nanti KPK. Ketika kemudian tidak terbukti, maka Anda melaporkan atau Anda akan menarik laporan ini kalau seandainya memang terbukti? Kita sama-sama punya konsekuensi hukum ya. Dia terbukti, dia punya konsekuensi hukum. Saya begitu juga saya. Oke. Nah, inilah pentingnya mendidik politik rakyat agar kita aktivis ini Ya. tidak juga menerjemahkan hukum semaunya sendiri. Kita sepakat dalam hal itu. Setuju? Gitu. Baik. Ya, sama, dia juga punya konsumsi hukum karena Iya. menuduh saya memfitnah.